Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo trade house hadir pada siang ini, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.02 ya. Itu hari Minggu 16 Maret ya. Dan perlu diketahui juga bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat ini sekarang, kemarin harga emas mencapai 3004.95 dan itu tepatnya sekitar pukul 17-an ya. Dan low-nya itu di 2978.48, yaitu sekitar pukul 20.30 ya. Dan ini harga silver juga agak penurunan juga, high-nya ada di 34 ya, seperti kita utarakan kemarin, tembus 34.069 dan low-nya ada di 33.51 ya. Dan kita bisa lihat ini jamnya itu sekitar pukul 21.30 ya. Dan sekarang di penutupan di 33.77 dan harga emas ditutup pada harga terakhir di 2986.43. Dan seperti kita ketahui, pada hari Minggu ini di channel ini selalu menyajikan preview weekend ya. Review weekend itu selama seminggu antara tanggal 10 bulan Maret sampai dengan 14 bulan Maret 2025. Itu semua purchasing saya ada di rekap selama 1 minggu ini ya. Dan kita bisa lihat ini semua. Dan ini sekarang jam menunjukkan pukul 14.02 ya, Jakarta time ya. Hari Minggu tanggal 16 ya. Dan kita bisa lihat ini, yaitu pada hari Kamis posisi saya ada di 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi ya. Itu pada hari Kamis pada jam 22.33 ini masih di ini. Dan pada artikel kemarin juga saya juga ini menyatakan di angka 2975 apabila terjadi itu adalah angka profit taking ya. Dan ini saya ada penambahan uang 1.000 lagi, di mana saya menghitung kembali kalau angka 3.000 nih saya kemarin punya setoran, itu zero saya ada di angka 3.000 poin 1 lah, 3.001 lah kurang lebih ya. Itu di sini ada tertera, tapi nyatanya saya urungkan, saya tambah lagi uang 1.000, jadi mencapai 3.006 kurang lebih ya. Di sana margin saya zero dan posisi saya akan dilikuidasi secara otomatis ya. Dan ini saya juga mengatakan bahwa apabila kalau range-nya besar, itu hanya bisa mencapai di 3003 sampai dengan 3008, dan itu terjadi. Low-nya ada di 2955 sampai 60, itu tidak terjadi ya. Dia masih stuck di area di 2980 semalaman. Dan apabila ini gambar ini saya juga ada mengulas, kalau dia secara normatif ya, itu kisarannya ada di 2998 sampai dengan 3003, dan itu pun terjadi ya. Anda masuk ini bisa dapat sore, ini dapatnya malam ya.
dan low-nya itu ada di 2970 sampai dengan 2965, itu tidak terjadi ya. Jadi kalau Anda sell di sana itu masih bisa profit ya. Dan ini kejadian di mana pukul 17:18 ya. Ini margin saya hampir zero ya, bisa dilihat, saya ulangin lagi. 3004.7, 7.9 hampir zero. Saya ulangi sekali lagi ya. 3004.8.7 74, dan itu margin saya hanya tinggal 251 ya. Berarti kurang lebih saya habisnya di 3006. Tapi syukur, puji Tuhan, alhamdulillah juga saya tidak dijemput ya. Oke. Dan lalu ini pada tanggal 14 ya, yaitu pada hari Jumat pukul 7 ya, lewat 25 menit, itu Mas gagal menembus, maksudnya itu menerobos ya, yaitu angka 3000, angka krusial ya, karena alasan politikal ya. Dan ini adalah isi beritanya ya. Kita bisa lihat, kita bisa urut ya. Psikologi 3000 ya, ekonominya tidak menentu, dan harga spotnya mencapai rekor 3004.86 ya. Dan harga emas telah mencapai 14% tahun ini dan 27% tahun 2024 ya. Jadi selama 3 bulan ini emas sudah naik 14%. Jadi masalah geopolitik sama tarifnya tidak menentu ya. Kita bisa lihat ini jadi posisi di COMEX ya. COMEX itu artinya Commodity Monetary Exchange ya. Jadi harga emas future ini itu mencapai rekor 40 juta ya. Lot ya. 0,56. Jadi mereka juga mengharapkan rate cut untuk minggu depan ya. Federal rate cut atau suku bunga Amerika pemotongan ya. Itu bisa 2-3 kali ya. Dan selama ini Fed Amerika baru hanya memotong 1% ya. Lalu ada demand bagi central bank ya. Jadi akan mengkalkulasi ulang ya, apakah akan melakukan pembelian lagi. Itu masih dirampung ya, tapi belum maksudnya dieksekusi ya. Dan diperkirakan high-nya challenge itu menantang 3.500 ya. Itu sebagai catatan. Juga katanya Goldman Sachs itu harga emas bisa targetnya 3.100 di akhir tahun 2025 ya. Oke. Dan lalu ini pada pukul 6.24 ya, harga emas mencapai angka 3.000 ya, untuk pertama kalinya. Dan kita bisa lihat ini isi beritanya. Itu Trump membuat tarifnya di Eropa itu tidak menentu ya, itu terhadap anggur ataupun arak ya, dan harga emas murni telah naik 14%. Dan kita mengharapkan ya, itu
Amerika itu tidak memotong suku bunganya. Jadi mereka juga lihat tidak akan memotong suku bunganya. Ya, bisa dibaca pelan-pelan ini. Tarif untuk alkohol naik 200% ya. Dan kalian nanti bisa reply. Lalu overall ya, itu 3.300 ya. Itu sampai akhir tahun ya, kata seseorang itu oleh Hansen ya. Itu kepala komoditi strategi ya di Saxo Bank ya. ANZ ya juga memperkirakan harga emas itu akan mencapai 3.050 ya. Lalu pada tanggal 14 ya, artinya hari Jumat ya, pukul 9.55 ya, yaitu Trump calls discussion with Putin ya. Jadi berunding dengan Putin ya. Itu meminta untuk melepaskan tentara tahanan Ukraina ya. Itu jelas ya pada 9.55 ya. Dan harga emas itu pada saat itu cenderung naik ya, new high ya. Dan kita bisa lihat ini isinya isi politik semua. Jadi Amerika meyakini bahwa ada sebagian tahanan dari Ukraina itu di tangan Rusia dan meminta Rusia untuk melepaskannya. Jadi hanya ada indikasi aja. Ya, saya ulangin. Jadi entah kalian bisa membacanya untuk mengulangi ya. Sudah habis itu ya. Dan lalu pada pukul 9.59, berarti pada malam hari ya, itu emas mencapai angka 3.000 hanya rally ya. Kita bisa lihat ini 9.59 tepatnya hari Jumat. Dan ini adalah isinya agar tidak tercela ya. Itu emas mencapai rekor 3.004,86. Central Bank Amerika ya, polisinya mau meeting minggu depan dan kita sudah tahu itu agendanya. Dan palladium naik lebih pada 2%. Lalu dia punya tahanannya atau kuncinya ada di 3.000 ya. Dan ini investor juga masih cari safe haven ya. Ya. Jadi central bank juga ada mengkalkulasi ulang, dan ini berita terakhir ya, yaitu pada hari Sabtu pukul 1.51 pukul 1.21 ya. Hari Sabtu, jadi sebelum pasar ditutup ya. Setelah berkomunikasi dengan Presiden Amerika, jadi Putin akan melepaskan tahanan Ukraina ya di kurs ya, kalau ada yang ditahan. Dan ini semua unsur-unsur politik semua.
Bisa dibaca pelan-pelan. Jadi besar kemungkinan kalau memang sudah terjadi perdamaian, kemungkinan besar emas akan profit taking. Kalau dilihat dari berita ini ya. Mungkin tadi yang terakhir ya, belum. Dan ini. Lalu pada akhir perjalanan harga emas, ini ada ulasannya. Emas mencapai angka 3000 sebagai history ya, ATH sebagai safe haven currency ya, safe haven pukul 1.35 ya. Jadi penutupannya itu diulas ya. Di ulasannya harga emas kenapa naik ya. Nah ini central bank itu, Centbank itu ya. Jadi central bank itu masih restrukturisasi untuk pembelian emas lagi ya. Akan menghitung ulang lagi. Jadi mungkin sekitar area 3000. Lalu ini emas mencapai rekor 3004.86 dan Amerika akan meeting masalah bunga minggu depan. Ya, nggak ada apa-apa. Dan ini adalah purchasing saya selama 1 minggu ya. Kita bisa lihat pada Maret tanggal 10 ya, itu saya ada profit 241 ya. Lalu 288, lalu 306, lalu 234, lalu ada profit 64, lalu ada rugi 87, dan saya ada withdraw 1800 ya. Lalu ada profit 41, rugi 35 ya. Rugi 193, 196, rugi 100, rugi lagi 246, profit lagi 255, profit lagi 152, profit lagi 258, profit lagi 135, dan saya ada masukkan uang 3000 lagi ke dalam dan 1000 bisa dilihat itu jelas ya, tanggal 13 3000 ya, 13 3000, lalu yang 1000 tanggal 14, karena saya menghitung seperti yang saya bilang, saya menghitung ulang lagi itu pasti tembus bukannya 3001, saya tambahin 5 aja, jadi saya tambah lagi uang 1000 ya. Dan ini sekarang posisi saya yang terakhir ya, dan kita akan bedah ya. Pertama saya akan lihat kalau memang harga ini saya bisa profit ya, itu pertama ada pitch ya, ada perdamaian ya. Lalu yang kedua itu central bank ya, itu akan restrukturisasi pembelian emas, dan itu pun kalau terjadi ya, itu saya rasa nggak mungkin di level angka 3000. Jadi pasti sekitar antara 28 sampai dengan 27 baru mereka enter. Lalu kalau kalian ada posisi buying ya,
posisi pembelian emas ya, saya rasa itu pertama yang akan dituju adalah tarif ya. Lalu adalah rate cut ya. Rate cut ya. Saya rasa itu masih tunggu Rabu, dan kebanyakan ini di sini juga saya masih diuntungkan persentase rate cut ya. Berarti rate cut-nya flat ya. Flat ya. Jadi masih diuntungkan. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan, apakah menjalankan ini atau ini dulu? Ya. Yang mana dulu? Dan di akhir perjumpaan, selamat berweekend para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua bersama keluarga. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat ya, dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Senin, yaitu pada tanggal 17 Maret 2025 pada jam yang sama. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan lancar. Oke, baik, dan terima kasih. Dan jangan lupa kita akan berjumpa kembali esok ya.